Aura mahal itu bukan soal banyaknya saldo M-Banking atau tentengan tas yang harganya setara DP rumah. Itu semua fasad, polesan yang bisa dibeli. Kita bicara soal esensi, soal frekuensi getaran yang terpancar dari dalam dirimu, sesuatu yang tidak bisa dipalsukan dengan uang atau diunduh dari internet. Aura ini adalah hasil tempaan karakter, kebijaksanaan yang sunyi, dan rasa hormat pada diri sendiri yang sudah mendarah daging. Ini adalah getaran yang membuat orang lain secara naluriah menaruh respek, bahkan sebelum kamu membuka mulut. Banyak orang salah kaprah, mengira kemahalan datang dari label yang menempel di badan. Salah besar. Kemahalan sejati adalah kualitas internal yang memancar keluar. Itu adalah ketenangan jiwa yang tidak goyah oleh caci maki dan tidak juga silau oleh puja-puji. Itu adalah integritas yang kokoh, kecerdasan yang tajam, dan kebaikan yang tulus tanpa pamrih. Jika kamu merasa tanda-tanda berikut ini berresonansi dengan dirimu, selamat. Kamu sedang berjalan di jalur yang benar, memancarkan kemewahan yang paling hakiki, yaitu kemewahan jiwa. Inilah tanda-tandanya. Pertama, diammu berisi, bicaramu bernilai. Orang dengan aura murahan cenderung berisik. Mereka mengisi setiap jeda kosong dengan celotehan tak berarti, tawa yang dipaksakan, atau opini dangkal demi eksistensi. Mereka takut pada keheningan karena dalam hening, kekosongan diri mereka terasa begitu nyata. Sebaliknya, kamu yang memiliki aura mahal justru bersahabat karib dengan diam. Diammu bukan kosong, melainkan berisi. Itu adalah momen kamu mengobservasi, memproses, dan menyusun pemikiran dengan bobot. Kehadiranmu sudah cukup sebagai pernyataan. Dalam sebuah diskusi, kamu tidak akan menjadi yang paling vokal, tetapi saat kamu memutuskan untuk bicara, seisi ruangan akan terdiam untuk menyimak. Mengapa? Karena mereka tahu apa yang akan keluar dari mulutmu bukanlah sampah verbal, melainkan intisari pemikiran yang sudah disaring. Setiap kata yang kamu ucapkan punya tujuan, punya makna, dan punya dampak. Kamu paham betul bahwa energi verbal itu terbatas dan sangat berharga, jadi kamu tidak akan pernah menghamburkannya untuk hal-hal remeh. Ini bukan tentang menjadi seorang pendiam yang pasif. Ini tentang menjadi seorang orator yang efisien. Kamu mengerti perbedaan antara terlihat pintar dengan benar-benar pintar. Orang yang sibuk terlihat pintar akan terus-menerus bicara, memuntahkan segala isi kepalanya tanpa filter. Kamu, di sisi lain, memilih momen yang tepat. Kamu melepaskan anak panah verbalmu hanya ketika targetnya jelas dan dampaknya signifikan. Itulah seni komunikasi tingkat tinggi. Latih keheninganmu. Sadari kapan kamu bicara hanya untuk mengisi kekosongan atau karena gugup. Belajarlah untuk hanya membuka mulut ketika apa yang akan kamu katakan lebih berharga daripada diammu. Dalam dunia yang riuh oleh kebisingan, kemampuan untuk diam secara sadar dan bicara secara bernilai adalah bentuk kemewahan yang paling langka dan paling dihormati. Kedua, kamu tidak haus validasi. Dunia modern adalah panggung raksasa bagi para pencari validasi. Setiap postingan, setiap cerita, setiap tindakan seolah berteriak, "Lihat aku, akui aku, sukai aku." Mereka adalah budak dari tepuk tangan digital dan pujian verbal dari orang-orang yang bahkan tidak mereka kenal. Energi mereka terkuras habis hanya untuk memastikan orang lain punya opini yang baik tentang mereka. Kamu sudah selesai dengan sirkus murahan itu. Sumber persetujuan utamamu datang dari dalam, bukan dari luar. Kamu punya kompas internal yang begitu kuat, sehingga pendapat orang lain, terutama mereka yang tidak punya substansi, hanyalah angin lalu. Kamu tidak butuh 100 likes untuk merasa berharga, tidak butuh pujian untuk tahu karyamu bagus, dan yang terpenting, tidak hancur oleh kritik dari mereka yang hanya bisa berkomentar. Standar nilaimu kamu ciptakan sendiri. Kamu adalah hakim, sekaligus juri atas hidupmu sendiri. Ini bukan arogansi, ini adalah kemandirian emosional yang total. Konsekuensinya, kamu bergerak dengan keanggunan yang berbeda. Kamu tidak mencoba menyenangkan semua orang karena kamu sadar itu adalah resep pasti menuju kegilaan dan kehilangan jati diri.
Kamu berani mengambil keputusan yang tidak populer jika itu sejalan dengan prinsipmu. Kamu berani berjalan sendirian di jalan yang kamu yakini benar, sementara yang lain bergerombol di jalan yang ramai, namun tanpa tujuan. Keberanian inilah yang memancarkan aura kekuatan dan kemahalan. Maka, berhentilah bertanya pada cermin retak tentang kecantikanmu. Berhentilah mengemis pengakuan dari kerumunan yang buta. Mulailah membangun istana persetujuan di dalam dirimu sendiri. Ketika kamu sudah merasa utuh dan bernilai dari dalam, validasi dari luar hanyalah bonus yang tidak signifikan, bukan kebutuhan primer yang menyedihkan. Itulah kebebasan sejati. Ketiga, kamu tenang di tengah badai. Reaktivitas adalah ciri khas aura yang murah. Disenggol sedikit, langsung meledak. Dikritik sedikit, langsung defensif berhari-hari. Dihadapkan pada masalah, langsung panik dan menyalahkan seluruh dunia. Mereka adalah kapal kertas yang mudah hancur oleh riak air terkecil sekalipun. Kamu, sebaliknya, adalah kapal selam. Semakin dalam dan bergejolak air di permukaan, kamu justru semakin tenang dan stabil di kedalaman. Ketenanganmu di tengah kekacauan adalah pemandangan yang sangat mahal. Ketenangan ini bukan berarti kamu tidak punya emosi. Kamu manusia. Kamu merasakan marah, kecewa, dan takut. Bedanya, kamu tidak membiarkan emosi itu membajak akal sehatmu. Kamu memberikan jeda antara stimulus dan respons. Di dalam jeda itulah letak kekuatan dan kebijaksanaanmu. Sementara orang lain terbakar oleh api emosi sesaat, kamu menggunakannya sebagai bahan bakar untuk menempa solusi yang lebih cerdas dan strategis. Kamu adalah sang alkemis emosi. Orang-orang akan melihatmu saat krisis melanda. Saat semua orang berlarian panik seperti ayam tanpa kepala, kamu adalah pusat gravitasi yang tenang. Kamu tidak ikut terseret dalam drama. Kamu memisahkan antara fakta dan histeria. Kemampuanmu untuk tetap berpikir jernih saat berada di bawah tekanan ekstrem, inilah yang membuat orang lain menaruh hormat dan kepercayaan padamu. Mereka tahu kamu adalah jangkar yang bisa diandalkan saat badai datang. Asah kemampuan ini dengan sengaja, latih dirimu untuk tidak langsung merespons. Saat provokasi datang, ambil napas dalam-dalam, hitung sampai 10, ciptakan ruang antara percikan api dan ledakan mesiu. Semakin besar ruang yang bisa kamu ciptakan, semakin besar kendalimu atas dirimu sendiri, dan semakin mahal pula auramu di mata mereka. Ketenangan adalah adidaya. Keempat, batas diri adalah pagar istanamu. Orang yang tidak punya harga diri akan membiarkan siapa saja masuk dan menginjak-injak wilayah pribadinya. Mereka adalah keset selamat datang bagi para manipulator, pengeluh, dan parasit energi. Mereka sulit berkata tidak karena takut tidak disukai. Hasilnya, mereka selalu kelelahan, dimanfaatkan, dan tidak dihormati. Sebaliknya, kamu mengerti bahwa dirimu adalah sebuah kerajaan yang sakral, dan batas diri, boundaries, adalah pagar tinggi yang melindungi istanamu. Pagar ini bukan untuk mengisolasi diri, tetapi untuk menyaring. Kamu dengan tegas, namun tetap elegan menentukan siapa yang boleh masuk, berapa lama mereka boleh tinggal, dan perilaku apa yang bisa ditoleransi di dalam wilayahmu. Kamu tidak merasa bersalah mengatakan tidak pada permintaan yang menguras energimu atau tidak sejalan dengan prioritasmu. Kamu tahu bahwa mengatakan tidak pada orang lain seringkali berarti mengatakan ya pada kesehatan mental dan kedamaian jiwamu sendiri. Menegakkan batasan ini tentu saja akan membuat beberapa orang tidak nyaman, terutama mereka yang terbiasa memanfaatkan kebaikanmu. Biarkan saja. Reaksi mereka adalah filter alami yang memisahkan mana kawan sejati dan mana lintah penghisap. Orang yang benar-benar menghargaimu akan menghormati pagarmu. Orang yang hanya ingin memanfaatkanmu akan marah dan pergi. Ini adalah sebuah proses seleksi alam yang sangat efisien. Maka, bangun pagarmu setinggi mungkin. Pelajari cara berkomunikasi dengan jelas tentang apa yang bisa dan tidak bisa kamu terima. Jangan meminta maaf karena telah melindungi energimu.
Ingat, hanya kerajaan yang tidak berharga yang gerbangnya selalu terbuka untuk para penjara. Kerajaanmu, jiwamu, terlalu mahal untuk itu. Kelima, kamu punya selera, bukan sekadar ikut arus. Selera yang dimaksud di sini jauh melampaui urusan mode atau musik. Ini adalah soal kemampuan kurasi dalam setiap aspek kehidupan. Orang kebanyakan adalah konsumen pasif. Mereka menelan apapun yang sedang tren dan populer. Pikiran mereka dipenuhi oleh opini yang sedang viral, gaya hidup mereka meniru para influencer, dan tujuan hidup mereka didikte oleh ekspektasi masyarakat. Mereka adalah produk massal dari pabrik budaya pop. Kamu, di sisi lain, adalah seorang kurator. Kamu secara aktif memilih dan memilah apa yang kamu izinkan masuk ke dalam pikiran dan hidupmu. Kamu tidak membaca buku hanya karena semua orang membacanya. Kamu membaca apa yang menutrisi jiwamu. Kamu tidak menonton film hanya karena box office. Kamu menonton apa yang menantang perspektifmu. Kamu tidak berteman dengan seseorang hanya karena status sosialnya. Kamu memilih orang-orang yang beresonansi dengan frekuensi jiwamu. Kamu memiliki saringan internal yang tajam, yang memisahkan antara populer dan bernilai. Selera ini adalah cerminan dari pemahaman diri yang mendalam. Kamu tahu siapa dirimu, apa yang kamu perjuangkan, dan apa yang penting bagimu. Oleh karena itu, kamu tidak mudah terombang-ambing oleh tren sesaat. Kamu punya gaya otentik yang tak lekang oleh waktu, bukan sekadar mengikuti mode yang berganti setiap musim. Keaslian inilah yang memancarkan aura mahal. Kamu terlihat bukan sebagai pengikut, melainkan sebagai seorang penentu standar. Kembangkan seleramu. Pertanyakan segala sesuatu. Jangan terima begitu saja apa yang disajikan oleh dunia. Jadilah penjelajah yang kritis dalam lautan informasi dan budaya. Temukan apa yang benar-benar kamu sukai, bukan apa yang seharusnya kamu sukai. Ketika kamu hidup dengan selera yang otentik, kamu menciptakan sebuah gaya hidup yang tidak bisa ditiru, sebuah mahakarya personal yang disebut diri sejati. Keenam, kamu menghadapi ujian, bukan menghindarinya. Kehidupan akan selalu melemparkan batu dan lumpur ke arah semua orang, tanpa terkecuali. Perbedaan fundamental antara jiwa yang murah dan jiwa yang mahal terletak pada cara mereka merespons lemparan tersebut. Jiwa yang murah akan mengeluh, menyalahkan, dan memainkan peran sebagai korban. Mereka menghabiskan energi untuk meratapi nasib buruk mereka, mencari kambing hitam, dan berharap masalah akan hilang dengan sendirinya. Mereka adalah ahli dalam menghindar. Kamu, dengan aura yang mahal, melihat ujian sebagai sebuah gimnasium untuk menempa otot karakter. Kamu tidak bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" melainkan, "Apa yang bisa aku pelajari dari sini?" Kamu mengambil kepemilikan penuh atas situasimu, bahkan jika itu bukan salahmu. Kamu fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, yaitu responsmu, bukan pada apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Bagimu, kesulitan bukanlah tembok buntu, melainkan anak tangga menuju level kebijaksanaan yang lebih tinggi. Sikap proaktif dan bertanggung jawab ini adalah demonstrasi kekuatan yang luar biasa. Saat kamu gagal, kamu tidak bersembunyi dalam rasa malu. Kamu mengakuinya, menganalisis kesalahannya, dan menggunakannya sebagai data untuk percobaan berikutnya. Ketahanan mentalmu, resilience, menjadi legenda. Orang lain mungkin hancur oleh masalah yang sama, tetapi kamu justru keluar dari sana dengan lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tangguh dari sebelumnya. Jadi, sambutlah setiap tantangan sebagai sparring partner yang dikirim oleh semesta untuk melatihmu. Jangan lari, hadapi langsung, rasakan pukulannya, pelajari polanya, dan temukan cara untuk membalas dengan lebih cerdas. Setiap luka yang berhasil kamu sembuhkan akan menjadi medali kehormatan yang tak terlihat, memancarkan cahaya kekuatan dan pengalaman yang membuat auramu semakin berharga. Ketujuh, kamu selektif, tidak diobral. Energi, baik itu mental, emosional maupun fisik,
adalah sumber daya yang terbatas. Orang dengan aura murah mengobral energi mereka kemana-mana. Mereka terlibat dalam setiap drama, memberikan opini pada setiap isu, dan mencoba menolong semua orang, bahkan ketika tidak diminta. Mereka adalah stasiun pengisian daya publik yang membiarkan siapa saja menyedot daya mereka hingga kering. Hasilnya, mereka selalu lelah, stres, dan tidak fokus pada hal yang benar-benar penting. Kamu di sisi lain adalah seorang investor energi yang cerdik. Kamu paham bahwa setiap interaksi, setiap tugas, dan setiap pemikiran adalah sebuah investasi. Sebelum mengeluarkan energi, kamu bertanya pada diri sendiri, apakah ini akan memberikan imbal hasil yang positif bagi pertumbuhanku, kebahagiaanku, atau tujuanku? Jika jawabannya tidak, kamu dengan tenang dan tegas menarik diri. Kamu tidak membuang aset berhargamu untuk investasi bodong. Ini membuat interaksimu menjadi sangat berkualitas. Kamu tidak punya waktu untuk pertemanan yang dangkal atau hubungan yang toksik. Lingkaran pergaulanmu mungkin tidak besar, tetapi sangat solid dan saling memberdayakan. Kamu memilih untuk memberikan energimu hanya kepada orang-orang dan aktivitas yang mengangkatmu, bukan yang menyeretmu ke bawah. Kamu lebih memilih kedalaman daripada keluasan. Jadilah penjaga gerbang yang ketat bagi energimu. Identifikasi para vampir energi dalam hidupmu dan batasi akses mereka. Alokasikan porsi terbesar dari energimu untuk proyek dan hubungan yang paling penting. Ingat, kelangkaan menciptakan nilai. Ketika kamu tidak lagi mengobral energimu, orang akan sadar bahwa mendapatkan perhatian dan waktumu adalah sebuah kemewahan, bukan hak. Kedelapan, kamu murah hati, tapi tidak murahan. Ini adalah paradoks yang paling indah dan menjadi puncak dari semua tanda. Memiliki aura mahal sama sekali bukan berarti menjadi kikir, sombong, atau dingin. Justru sebaliknya, kemahalan sejati selalu diiringi oleh kemurahan hati yang tulus. Bedanya adalah kamu memberi dari posisi berkelimpahan, bukan dari posisi kekurangan atau kebutuhan untuk disukai. Kamu murah hati, tetapi sama sekali tidak murahan. Orang yang murahan memberi untuk mendapatkan sesuatu sebagai balasannya, pengakuan, validasi, atau rasa hutang budi dari orang lain. Pemberian mereka adalah sebuah transaksi terselubung. Sebaliknya, kemurahan hatimu mengalir secara alami karena cangkirmu sudah penuh. Kamu menolong karena kamu bisa. Kamu berbagi ilmu karena kamu ingin melihat orang lain tumbuh. Kamu memberi dukungan karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tidak ada agenda tersembunyi. Kemurahan hati yang otentik ini adalah tanda kekuatan tertinggi. Itu menunjukkan bahwa kamu begitu aman dan utuh dengan dirimu sendiri, sehingga kamu tidak merasa terancam oleh kesuksesan orang lain. Kamu justru ikut merayakannya. Kamu mampu mengangkat orang lain tanpa merasa dirimu akan menjadi lebih rendah. Kamu adalah matahari yang membagikan sinarnya tanpa pernah kehabisan cahaya. Maka, setelah kamu membangun istanamu, memperkuat pagarmu, dan mengisi pundi-pundi kebijaksanaanmu, jangan lupa untuk membuka jendela dan membagikan kehangatan kepada dunia. Berilah tanpa pamrih, tolonglah dengan tulus, dukunglah tanpa syarat. Inilah yang membedakan antara seorang raja yang bijaksana dengan seorang tiran yang miskin jiwa. Kemahalan sejati tidak diukur dari apa yang kamu miliki, tetapi dari seberapa banyak yang bisa kamu berikan tanpa merasa kehilangan apapun.